Perkenalkan, nama saya Timothy Geraldine Jennifer dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S24045. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik ekspresi rekursif. Nah, di sini pertama itu disuruh menuliskan notasi fungsional tipe pembentukan. Di mana pada bagian ini mempelajari cara menuliskan notasi fungsional. Berikut merupakan cara menuliskan notasi fungsional untuk tipe poin. Tipe poin, definisi tipe. Tipe poin, X bertipe data integer, Y bertipe data integer. X, Y adalah sebuah poin atau titik dalam koordinat kartesius dengan X adalah absis dan Y adalah ordinat. Definisi dan spesifikasi selektor. Absis, di mana bertipe data poin, menjadi integer. Absis P memberikan absis dari poin P. Kemudian ordinat, bertipe data poin, menjadi integer. Ordinat P memberikan ordinat dari poin P. Definisi dan spesifikasi konstruktor, di mana make point bertipe dua integer menjadi poin. Make point X, Y membentuk sebuah poin P dari X dan Y dengan X sebagai absis dan Y sebagai ordinat. Definisi dan spesifikasi predikat. Is origin bertipe data point menjadi boolean. Is origin P mengembalikan nilai benar jika titik P adalah titik pusat 0,0. Kuadran bertipe data point menjadi integer. Kuadran P mengembalikan lokasi kuadran dari titik P. Kemudian kita disuruh analisis tahap dari notasi fungsional di atas. Nah, di sini analisisnya itu pertama-tama penting untuk memahami konsep absis dan ordinat dalam koordinat kartesius. Sistem ini terdiri dari dua sumbu, sumbu X, absis, dan sumbu Y itu ordinat. Absis X menunjukkan jarak titik sumbu dari sumbu Y, baik ke arah kanan maupun kiri. Ordinat Y menunjukkan jarak titik dari sumbu X, baik ke arah atas maupun ke arah bawah. Setiap titik dalam koordinat kartesius dapat dinyatakan sebagai pasangan nilai X, Y. Selanjutnya terdapat fungsi selektor yang digunakan untuk mengambil salah satu komponen dari titik tersebut, yaitu yang pertama fungsi absis, menerima titik sebagai input dan mengembalikan nilai X. Contoh, untuk titik 3,4, fungsi ini mengembalikan 3. Kemudian ordinat, menerima titik sebagai input dan mengembalikan nilai Y. Contoh, untuk titik 3,4, fungsi ini mengembalikan nilai 4. Selain itu ada fungsi konstruktor seperti make point X, Y. Fungsi ini digunakan untuk membentuk titik dari dua nilai yang diberikan. Sebagai contoh, untuk membentuk titik 5,10 kita akan menggunakan make point 5,10. Terdapat pula fungsi predikat yang mengembalikan nilai benar atau salah atau boolean berdasarkan kondisi tertentu. Salah satu contohnya adalah fungsi isOrigin yang memeriksa apakah sebuah titik adalah titik asal 0,0. Jika titiknya 0,0, fungsinya membalikkan nilai benar. Fungsi ini juga dapat digunakan untuk menentukan kuadran tempat suatu titik berada. Kuadran dalam koordinat kartesius dapat dijelaskan sebagai berikut. Kuadran yang pertama, kanan atas X positif, Y positif. Kuadran kedua, kiri atas X negatif, Y positif. Kuadran ketiga, kiri bawah X negatif, Y negatif. Kuadran 4, kanan bawah X positif, Y negatif. Kemudian kita langsung saja ke codingannya. Nah, di sini definisi tipe data point. Data point di mana point itu X yang bertipe data integer dan Y bertipe data integer. Nah, di sini realisasi selektornya. Absis bertipe data point menjadi integer. Kemudian absis point itu X sama dengan point. Ordinat bertipe data point menjadi integer. Ordinat point sama dengan Y point. Kemudian di sini realisasi konstruktor. Make point bertipe data 2 integer menjadi point. Make point XY sama dengan point X sama dengan X, Y sama dengan Y. Kemudian realisasi predikat. Di sini is origin bertipe data point menjadi integer. Is origin P sama dengan absis P sama dengan 0 dan ordinat P sama dengan 0. Terus fungsi yang untuk menentukan kuadran. Kuadran bertipe data point menjadi string. Kuadran P. Absis P lebih besar daripada 0, di mana ordinat P lebih besar dari 0, maka dia akan sama dengan 1. Kemudian absis P sama dengan 0, dan ordinat P
lebih besar daripada 0, maka akan menghasilkan 2. Kemudian absis P lebih kecil daripada 0 dan ordinat P lebih kecil daripada 0, maka akan menghasilkan 3. Absis P lebih besar daripada 0 dan ordinat P lebih kecil daripada 0, maka akan menghasilkan 4. Dan jika selain dari sini, dia akan menghasilkan output lainnya. Fungsi main. Nah, di sini kita buat P1 sama dengan make point 2,2. P2 sama dengan make point 22. Kemudian P3 sama dengan make point 0,0. P4 sama dengan make point min 2,2. P5 sama dengan make point min 2,2. Kemudian langsung saja kita run programnya. Nah, ini adalah output yang dihasilkan dari codingan di atas. Yang dimana itu false, false, true, false, false, 4, 1, lainnya 3, 2. Kemudian kita masuk ke soal yang nomor 2. Di mana realisasi notasi fungsional dapat dilengkapi seperti berikut. Tipe poin X integer, Y berbeda dengan integer. X, Y adalah sebuah poin atau titik dalam koordinat kartesius dengan X adalah absis dan Y adalah ordinat. Terus realisasi Haskell untuk definisi tipe poin. Data poin sama dengan poin X di mana bertipe data integer, Y bertipe data integer. Definisi dan spesifikasi selektor. Absis bertipe data poin menjadi integer. Kemudian absis P memberikan absis dari poin P. Ordinat bertipe data poin menjadi integer. Ordinat P memberikan ordinat dari P. Realisasi untuk Haskell untuk selektor, absis bertipe data poin integer, bertipe data poin menjadi integer. Kemudian ordinat juga seperti itu. Kemudian di sini make point bertipe data 2 integer menjadi poin. Nah, realisasinya untuk Haskell itu integer menjadi poin. Kemudian definisi dan spesifikasi predikat. Is origin bertipe data poin menjadi boolean. Kuadran bertipe data poin menjadi integer. Nah, di sini melengkapi fungsi predikat dan operator pada tipe poin. Lengkapi fungsi pada tipe bentukan poin. Silakan membuat notasi fungsional lengkapnya sampai terdapat realisasi Haskell dan aplikasinya pada laporan praktikum. Fungsi ini yang harus ditambahkan adalah is on sumbu Y P is equal P1, P2 translasi sumbu Y P, N jarak P1 dan P2. Nah, di sini kita disuruh untuk melengkapi dari notasi di atas untuk menambahkan keempat fungsi berikut. Nah, sehingga ketika kita masukkan input 10, 1, 8, 1, 1, maka output yang diharapkan adalah ini. Kita langsung saja ke codingannya. Nah, di sini X, Y adalah sebuah poin atau titik dalam koordinat kartesius dengan X adalah absis dan Y adalah ordinat. Data sama dengan poin di mana X bertipe data integer, Y bertipe data integer. Nah, di sini absisnya bertipe data poin menjadi integer. Kemudian di sini ordinat bertipe data poin menjadi integer. Kemudian di sini make point bertipe data 2 integer menjadi poin. Kemudian di sini is origin bertipe data poin menjadi bool, di mana untuk mencari nilai true false. Kemudian di sini kuadran bertipe data poin menjadi string. Nah, di sini ada beberapa fungsi baru seperti is on sumbu Y bertipe data poin menjadi bool. Kemudian di sini fungsi ini adalah fungsi untuk melakukan pengecekan apakah titik P berada pada sumbu Y.
Kemudian di sini is equal, berarti pada data point, point menjadi bool. Nah, di sini fungsi ini untuk melakukan pengecekan apakah titik P1 sama dengan titik P2. Kemudian di sini translasi sumbu Y, berarti pada data point menjadi integer menjadi point. Di sini fungsi ini mengembalikan suatu titik hasil translasi titik P searah sumbu Y sejauh N. Di sini jarak berarti pada data point, point menjadi double. Nah, jarak di sini fungsinya mengembalikan sebuah nilai real merupakan jarak antara titik P1 dan P2. Nah, jarak P1 P2 dapat kita rumuskan sebagai jarak X, di mana absis P2 dikurang absis P1 dikali absis P2 dikurang absis P1. Kemudian jarak Y di sini dapat kita rumuskan sebagai ordinat P2 kurang ordinat P1 dikali ordinat P2 kurang ordinat P1. Langsung saja kita run programnya. Sorry. C. O. P. HS. Sebentar. Sepertinya ada kesalahan. Sebentar. Nah, seperti berikut. Tadi ketika kita masukkan input 10, 1, 8, 1, 1, apakah kita mendapatkan output dengan hasil yang sama? Nah, di sini ketika kita masukkan input 10, 1, 8, 8, 1. Nah, P1-nya itu X-nya 10, Y-nya sama dengan 1. Di sini juga P1-nya sama dengan X-nya sama dengan 10, Y-nya sama dengan 1. Kemudian P2, X-nya sama dengan 8, Y sama dengan 1. Di sini juga X-nya sama dengan 8, Y-nya juga sama dengan 1. Kemudian N-nya itu sama dengan 1, sini N-nya juga sama dengan 1. Kemudian di sini is on sumbu Y, P1, P2 itu false. Di sini juga is on sumbu Y, P1, P2-nya itu false. Nah, kemudian di sini is equal P1, P2 itu false. Di sini juga is equal P1, P2 itu false. Kemudian translasi sumbu Y P1 ke N, P1, N dan P2, N itu X-nya sama dengan 10, Y sama dengan 2, X-nya sama dengan 8, Y-nya sama dengan 2. Sesuai. Di sini juga translasi P1, N, X-nya sama dengan 10, Y sama dengan 2. Translasi sumbu Y P2, N, X-nya sama dengan 8, Y sama dengan 2. Kemudian jarak P1, P2 itu 2,0. Sesuai. Nah, ketika kita masukkan input ini sesuai dengan yang output yang diharapkan. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.